Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan Indonesia. Saya Mas Hafida Ar-Rahmah akan menjelaskan tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah sistem yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen-komponennya terdiri dari tujuan, peserta didik, pendidik, alat pendidikan, dan lingkungan. Sistem di Indonesia itu sistem pendidikan nasional yang pengertiannya dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan sistem pendidikan nasional adalah memberikan arahan kepada semua kegiatan tentang pendidikan. Dalam undang-undang, fungsi pendidikan nasional mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu, kreatif, dan menjadi warga demokratif dan bertanggung jawab. Jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari PAUD atau TK, SMP, SMA, dan yang paling tinggi pada perguruan tinggi. Terima kasih. Dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, B. Problematika pendidikan di Indonesia. Problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Pendidikan tentu menjadi dasar utama pembentukan sumber daya manusia lebih maju dalam membangun sebuah peradaban yang sejahtera. Namun, di sisi lain, keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan kita masih terasa belum maksimal, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan di negeri kita yang tak kunjung menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berikut problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Yang kedua, mutu pendidikan. Mutu pendidikan menjadi sebuah masalah apabila hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diinginkan. Mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Dalam mutu pendidikan terdapat permasalahan yang terjadi, di antaranya kurangnya guru yang berkualitas, kurikulum, dan peserta didik. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Pada hakikatnya, masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kependidikan. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Yang terakhir, relevansi pendidikan. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan nasional, serta kebutuhan perorangan, keluarga, dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu kebijakan pendidikan di Indonesia. Pengertian kebijakan. Kebijakan secara etimologi asal kata diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya kota atau city. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga, sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Fungsi dari kebijakan, faktor yang menentukan perubahan atau pengembangan organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan
bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip, dan aturan-aturan. Oleh karena itu, arah kebijakan pendidikan di Indonesia yaitu sesuai dengan kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai sikap pendidikan baik sekolah luar sekolah maupun pusat meningkatkan partisipasi keluarga. 5. Melakukan pembaruan dan penetapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi atau otonomi keilmuan dan manajemen. 6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. 7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan secara menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan